Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ketua Kelas, Mas Rizky. Oke, sekarang sudah minggu ke-6 pertemuan 12, dibahas mengenai konsep dan implementasi dari pilar PBO. Oke, dilanjutkan. Jadi ada 5 agenda yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu pilar PBO, rencana pembelajaran, kemudian ada encapsulation, inheritance, dan kesimpulan. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pilar PBO. Oke, jadi pilar PBO itu totalnya ada 4 ya, ada encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Adapun fokus pada minggu ini yang akan kita bahas yaitu 2, encapsulation dan inheritance. Masuk ke agenda berikutnya terkait dengan rencana pembelajaran, dibahas mengenai CPMK dan sub CPMK, artinya nanti teman-teman diharapkan mampu mencapai CPMK, yaitu menjelaskan serta mengimplementasikan konsep dan pilar PBO. Ada sub CPMK-nya, ada 3. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan konsep encapsulation dan inheritance, kemudian mampu menjelaskan jenis-jenis inheritance, serta mampu mengimplementasikan konsep encapsulation dan inheritance pada program. Nah, ini acuan CPMK diambil dari rencana pembelajaran minggu ke-6, dibahas di sini ada 3 sub CPMK yang mengacu pada CPMK nomor 1. Ya, oke, CPMK nomor 1 yaitu mampu menjelaskan serta mengimplementasikan konsep dan pilar pemrograman. Oke, sudah sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di slide. Nah, kalau tadi kita perhatikan di CPMK itu terdapat beban beban prodi ya yang capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah maksud saya di KU2 dan P2. KU2 itu keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, serta P2 pengetahuan, penguasaan, penerapan teori dan praktik dalam membangun sistem pengakuan yang andal, efektif, efisien untuk menentukan pengguna. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan bacakan dulu ini berkaitan dengan motivasi. Jadi belajar itu adalah harta karun yang akan mengikuti pemilihan manapun. Jadi mari kita semangat untuk belajar. Oke, agenda yang ketiga adalah encapsulation. Ini berkaitan dengan konsep dan implementasi encapsulation pada program. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lakukan pretest terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman bisa akses link pre-encapsulation berikut. Oke, sudah semua ya, sudah join semua ya. Baik, berikutnya saya akan memulai, siap-siap ya. Oke, silakan. Oke, pertanyaannya nanti akan muncul ya pada jawaban di layar kalian. Oke, baik. Ini Rafli sudah mulai mengisi. Oke, ada yang sudah mulai naik. Mengejar Rafli. Oke. Bapak Rizi mau menyusul. Oke. Klasemen sementara masih dipegang oleh Farhan ya. Baik, sudah semua? Ada yang belum mengisi? Sudah semua? Rizky, apakah sudah? Oke ya, baik. Oke, baik. Ya, saya akhiri saja ya. Nah, waktunya sudah cukup memakan waktu ya.
Oke, baik. Yes. Oke, kita lihat. Siapakah yang pertama? Oke, peringkat pertama diraih oleh Farhan, peringkat kedua oleh Sultan Alif, dan peringkat ketiga oleh Afli Bagus. Oke, baik. Ya, tadi dijelaskan bahwa ada beberapa pertanyaan. Ya, totalnya ada 5 pertanyaan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini beberapa pertanyaan ini wajar saja karena masih awal ya. Oke, baik. Untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, yang lebih bagus dari ini, mari kita simak materi yang nanti akan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Begitu ya. Kembali lagi ke bagian encapsulation. Oke, baik. Oke. Oke, jadi encapsulation itu saya ilustrasikan sebagai saldo suatu akun nasabah bank ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada saldo sekian rupiah seperti itu. Nah, kira-kira untuk saldo sendiri ya, ada tidak aturan yang sekiranya perlu digunakan? Oke, tentunya sudah ada ya, untuk di-hide. Nah, berikutnya kira-kira ada tidak aturan yang perlu diimplementasikan terhadap akses suatu saldo? Silakan. Ingin menjawab, Pak. Ya. Ada minimal saldonya, Pak. Oke, baik, betul. Ya, ada saldo minimal. Baik. Oke, terima kasih, Pak Rizi. Oke, ada lagi yang mau menjawab terkait aturan pengaksesan saldo? Izin jawab, Pak. Bisa menarik uang hanya dengan kelipatan tertentu. Oke, baik, betul sekali. Selanjutnya, apakah ada aturan lain? Ada, Pak. Jenis tabungannya. Oke, betul sekali ya. Jadi nanti ada beberapa akun tertentu ya, atau akun nasabah tertentu yang sekiranya dapat mengakses saldo seperti itu. Nah, jadi kurang lebih encapsulation ini bisa kita ambil kesimpulan awal gitu ya, bahwa ada suatu pembatasan akses atau penerapan prosedur ya dalam pengaksesan suatu properti ya, dalam hal ini adalah saldo. Oke, jadi encapsulation itu intinya adalah penyembunyian informasi ya, penyembunyian informasi yang ditujukan untuk membatasi akses suatu objek terhadap properti atau metodenya. Variabel itu bisa kita sebut sebagai properti juga. Ya, dalam rangka menjaga integritas data. Nah, adapun proses encapsulation ini diperlukan suatu akses modifier. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya, Ya, akses silakan. modifier itu apa ya, Pak? Oke, baik. Ya, akses modifier akan saya jelaskan setelah slide ini. Oke, bagus. Terima kasih, Rizky. Baik, ya. Jadi akses modifier ini adalah keyword yang menyatakan hak akses suatu properti maupun method pada suatu kelas. Jadi untuk menerapkan encapsulation kita perlu beberapa, ya salah satu atau beberapa keyword yang bisa kita gunakan. Nah, adapun akses modifier yang tersedia itu totalnya ada 4, ada public, private, protected, dan package. Public notasinya adalah plus, private minus, protected hashtag, package ini adalah notasinya tilde gitu ya. Nah, supaya nanti kita bisa fokus, kita akan kita coba bandingkan antara public dengan private. Kalau kita perhatikan di sini, public ini dapat diakses dari kelas yang sama, dapat diakses dari luar kelas yang berbeda, dapat diakses juga dari luar package yang berbeda, serta dapat diakses dari luar package yang berbeda melalui pewarisan. Nah, kemudian untuk private, ini hanya dapat diakses dari dalam kelas yang sama, selebihnya dia tidak bisa. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, ya di sini ada ilustrasi proses diagram, di mana kelas diagram ini terdiri atas nasabah dan nasabah tes. Oke, saya mau tanya, kira-kira saldo yang ditampilkan pada nasabah ini akses modifiernya apa? Izin menjawab, Pak. Untuk akses modifier itu public, Pak. Oke, betul ya, karena dia ditandai dengan notasi plus, gitu ya. Dan ini kode program yang dibuat berdasarkan kelas nasabah. Ini ya, public INT saldo, artinya saldo ini memiliki akses modifier public, di mana saldo ini dapat diakses dari kelas yang berbeda. Oke, kemudian di sini ada metode tarik tunai, di mana tarik tunai ini memerlukan, diimplementasikan suatu prosedur penarikan dengan sisa saldo yang minimum 50.000 seperti itu ya. Oke, baik. Di sebelah kanan ada kelas nasabah tes, di mana di kelas nasabah tes ini diberikan suatu pengaksesan langsung yang terhadap saldo nasabah satu titik saldo, artinya saldo diakses dari kelas yang berbeda, yaitu nasabah tes. Oke. Oke, ada yang bisa menjawab kira-kira apa output dari kode program ini? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, ada yang bisa menjawab? Karena dia, Pak, karena dia public dapat diakses oleh kelas lain, Pak.
Oke, betul ya. Jadi, nah, kurang lebih seperti ini ya. Karena dia public saldonya, maka saldo dapat diakses secara langsung dari kelas yang berbeda, yaitu nasabah tes. Hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini ya. Saldo nasabah saat ini isinya adalah nasabah satu titik saldo 30.000. Nah, ini berlawanan dengan konsep awal tadi ya. Katanya itu di awal bahwa saldo itu tidak boleh kurang dari 50.000. Sedangkan karena dia dapat diakses secara langsung tanpa melalui suatu prosedur, maka saldo dapat diubah dengan ya tanpa melalui prosedur seperti itu ya. Dan ini melanggar aturan awal tadi. Baik, sekarang kita perhatikan lagi ada nasabah. Nah, di atas ini saldo lagi ya. Oke, sekarang saldonya sudah diberikan as modifier apa nih? Pak, Ya, silakan Alif. saldonya ini dikasih akses modifier private, Pak. Oke ya, ini udah jelas ya, karena dia diberikan notasi minus seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Oke, nah ini ya sudah sesuai juga ya pada programnya, sudah diimplementasikan dengan akses modifier private. Oke, berikutnya sekarang dengan akses modifier private dicoba untuk melakukan akses seperti itu ya dari kelas yang berbeda yaitu nasabah tes dengan pengaksesan properti saldo seperti itu. Nah, jika demikian, adakah yang bisa menjawab apa hasil yang diberikan dari kode program berikut? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Izin jawab, Pak. Saldonya Oke. berubah menjadi 30.000. Oke, saldonya berubah menjadi 30.000 ya, seperti yang tadi seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak, Oke. kalau menurut saya itu akses modifier itu tidak bisa diakses, Pak, karena itu private, Pak. Oke, baik. Ya, dia sudah dijelaskan bahwa private itu hanya dapat diakses dari kelas yang sama seperti itu ya. Oke, good. Jawabannya bagus. Oke, jadi karena dia kelasnya sudah berbeda, nasabah dan nasabah tes, sehingga nasabah satu titik saldo ini tidak dapat diakses secara langsung. Nah, jika dilakukan secara paksa, maka akan muncul pesan exception seperti ini ya. The field nasabah saldo is not possible. Artinya saldo ini hanya dapat diakses dari kelas yang sama seperti itu. Oke, baik. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, maka kita akan coba buat kode program seperti ini dengan pengaksesan saldo melalui metode tarik tunai. Oke, ada 180.000 dan ada 100.000. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab kira-kira apa output yang akan muncul dari kode program berikut? Pak, saya izin menjawab. Oke, baik, silakan. Outputnya itu gagal, Pak, karena 200.000 dikurangi 180 itu hasilnya 20.000. Sedangkan minimalnya itu 50.000. Oke, baik. Untuk nasabah yang di bawahnya, nasabah satu titik tarik tunai 100.000, kira-kira berhasil nggak? Itu berhasil, Pak. Oke, kenapa? Karena saldo minimal itu kan 50.000. Sedangkan kalau Oke. dikurangi 100.000, hasilnya sisanya 100.000. Oke, Jadi baik. hasilnya berhasil. Oke, betul ya. Ini jawabannya tadi sudah sesuai. Jadi yang pertama gagal, kenapa? Karena tadi ya 180.000, sisa 200.000 dikurangi 180.000, sisanya 20.000, di mana 20.000 itu tidak memenuhi syarat minimum ya. Oke, dan sedangkan 100.000 ini lebih dari 50.000 sehingga dia berhasil tarik tunai. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, agar ada peningkatan pengetahuan dari apa yang sebelumnya teman-teman sudah lakukan pretest, silakan bisa teman-teman akses link tautan ke Posttest. Oke, di Posttest. Sudah diakses ya? Oke, baik. Semuanya sudah join. Oke, baik. Ya, sekarang akan saya mulai. Oke. Di layar teman-teman seharusnya sudah muncul ya. Oke. Ini teratas masih dipegang oleh, oke, sekarang Sultan Alif sudah mulai naik. Bagus. Oke. Oke, good. Oke. Wih, mantap.
Oke. Ini Rizky ya yang belum masuk ya. Oke. Ada dan Alfarizi sedang menyusul. Oke. Rizky belum join. Oke, ada yang udah mulai naik, menyusul ke peringkat kedua. Oke. Alfarizi. Oke, baik. Sudah ya. Ini Rizky gimana Rizky? Jadi dilanjutkan Rizky? Kalau tidak, saya bisa akhiri dulu. Oke, sepertinya Rizky ada kendala jaringan ya. Baik, sementara saya akan akhiri dulu agar nanti bisa diberikan penjelasan dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Oke, peringkat pertama diraih oleh Mas Sultan Alif. Ya, selamat. Peringkat kedua diraih oleh Adai dan peringkat ketiga oleh Raffi Bagus. Oke, ya. Sekarang kita review dari pertanyaan nomor 1, yang manakah pernyataan yang benar terkait encapsulation, yaitu jawabannya adalah apa? Oke, pembatasan akses suatu objek, seperti itu ya. Oke. Kemudian dibahas lagi pertanyaan kedua, manakah pernyataan yang benar terkait access modifier, yaitu jawabannya adalah keyword yang menyatakan hak akses. Baik. Kemudian ada berapakah kategori access modifier? Tadi sudah dijelaskan ya di slide bahwa access modifier itu ada 4 ya, public, private, protected, dan package. Kemudian yang bukan kategori access modifier ya, tentunya secure ya, di luar kata kunci yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, adapun konsekuensi yang benar dari penerapan access modifier private yaitu tidak dapat diakses dari kelas yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik, good. Ada peningkatan teman-teman. Lanjutkan. Oke. Lanjut sekarang ke agenda berikutnya, yaitu inheritance. Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, supaya nanti kita bisa terukur gitu ya, perubahan apa yang sudah kita dapatkan, mari kita masuk ke tautan pretest inheritance. Silakan. Oke, sudah join semua sepertinya ya? Oke, baik. Nah ini ya, sudah join semua. Baik, kita coba mulai ya. Baik. Oke, silakan. Sudah tampil di layar, bisa teman-teman ikuti. Ada 5 pertanyaan. Oke. Sultan Alif sudah menjawab. Ini masih pretest. Oke, sudah ada yang jawab ya benar. Bagus. Oke, Ahmad Farhan sudah mulai naik. Oke, sudah mulai naik lagi. Oke ya, Sultan Alif mendominasi ya, luar biasa. Oke. Oke, peringkat pertama sekarang direbut oleh Ahmad Farhan. Oke. Oke, good. Oke, 4 orang sudah selesai. Lanjut, siapa lagi? Ada Rizky dan Alfarizi. Baik, saya akhiri saja ya. Oke, dari 4 orang ini saya akhiri. Oke, peringkat pertama yaitu kepada Ahmad Farhan. Oke, selamat ya Ahmad Farhan. Oke, nanti kita akan bahas jawaban dari inheritance yang sudah teman-teman coba ya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Jadi inheritance itu adalah secara harfiah adalah pewarisan, di mana yang diwarisi itu dari kelas parent terhadap kelas child. Yang diwarisinya itu adalah
property dan method seperti itu ya. Jadi intinya kita bisa dimungkinkan kita membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada seperti itu. Kemudian itu lagi. Oke, ini dianalogikan misalnya ada dua objek ya, ada dua kelas gitu, ada dua bebek, ada bebek dan kucing di mana oke. Kalau kita perhatikan kira-kira ada tidak yang sama dari bebek dengan kucing terhadap pada program ini? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Farhan. Ada persamaan dari kedua kelas tersebut. Pada properti ada warna, pada ada metode makan. Oke, ini udah kelihatan ya, warnanya sama, ada properti warna dan ada metode makan. Oke, baik. Nah, karena terdapat kesamaan berikut, tadi kan katanya kita bisa hemat pada program, gitu. Nah, sehingga warna dan makan, ya, properti warna dan metode makan dapat kita wakili dengan hewan. Tentunya kita sepakat semua ya bahwa bebek adalah hewan, kucing juga adalah hewan. Nah, mengingat warna dan makan ini sudah diwakili oleh hewan, maka bebek bisa kita ringkas menjadi seperti ini ya. Bebek bertelur, kucing dia melahirkan dengan penambahan kata kunci extends terhadap hewan, seperti itu ya. Baik. Hewan ini selanjutnya akan disebut sebagai parent class, bebek dan kucing disebut child class, seperti itu. Oke, jadi intinya untuk inheritance ini kita bisa melakukan pengurangan seperti itu ya, pengurangan pekerjaan yang manual dan berulang dengan cara penggunaan inheritance. Intinya ide konsepnya itu adalah don't repeat yourself atau try. Oke, adapun jenis inheritance ini ada 5 ya. Pertama single inheritance, yaitu satu parent satu child, kemudian multi-level inheritance, di mana satu parent ini nanti dia akan jadi child dari parent yang lain. Kemudian hierarchical inheritance, satu parent ini terdapat 2 child. Kemudian multiple inheritance, 2 parent dengan 1 child. Nah, adapun hybrid inheritance ini adalah gabungan dari berbagai jenis inheritance tadi yang ada 4 ya. Oke, baik. Materinya seperti itu. Berikutnya, yuk mari kita lakukan post test. Kita lihat adakah perubahan pemahaman dari apa yang sudah teman-teman dengarkan. Seperti itu, silakan. Oke, semuanya sudah join ya? Baik, saya akan coba start. Ready ya? Oke, silakan. Oke. Good. Oke, peringkat pertama diraih oleh Farhan, kedua Alif, dan ketiga Adai. Oke ya, alhamdulillah banyak yang betul ya. Baik. Nah, saya akan review materi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi ya jawaban dari ini ya, arti inheritance yang benar adalah pewarisan, gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian apa yang diwariskan dari parent class, child class, yaitu adalah property dan method. Berikutnya, ide konsep dari inheritance itu adalah don't repeat yourself atau GRY atau try. Kemudian untuk jenis inheritance tadi dibahas ada 5, ada single, multiple, multi-level, kemudian multiple, dan hybrid seperti itu ya. Nah, ini adapun yang bukan termasuk jenis inheritance adalah multi-purposes. Oke, demikian post test yang sudah dilakukan. Agenda berikutnya adalah penjelasan terkait dengan kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi, intinya ada 2. Ya, untuk encapsulation itu adalah mekanisme penyembunyian informasi yang dibutuhkan access modifier, seperti itu ya. Diperlukan access modifier untuk menerapkan hal tersebut, dan terdapat 4 tipe access modifier, yaitu public, private, protected, dan package, sedangkan inheritance itu adalah mekanisme pewarisan dengan ide konsep try, don't repeat yourself, dengan 5 jenis inheritance ya. Single, multi-level, hierarchical, multiple, dan hybrid yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, berikutnya ini ada penjelasan referensi. Ini referensi yang saya gunakan ada 5. Kebetulan ini tahunnya masih terakhir itu tahun 2020, ada yang udah lama tahun 2012. Oke, ini supaya nanti teman-teman tidak banyak yang tertinggal seperti itu. Nah, mari kita berlatih ya dengan sedikit tapi rutin, seperti itu kurang lebih apa yang disampaikan oleh Bruce Lee. Oke, baik. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bruce Lee gitu ya, bahwa ya tadi sebaiknya kita perlu latihan sedikit tapi rutin dibandingkan latihan banyak-banyak tapi hanya satu atau beberapa kali saja seperti itu ya. Nah, untuk menyelaraskan motivasi yang di akhir tadi,
Mari sekarang kita lihat modul praktikum 6, yaitu terkait dengan pilar pemrograman berorientasi objek, di mana tujuan umum dan tujuan khusus ini sudah diselaraskan dengan CPMK dan sub CPMK. Jadi ini tetap masih sama, mengimplementasikan konsep dan pilar PBO pada kode program, serta untuk yang tujuan khusus ke CPMK-nya itu mengacu pada penjelasan konsep encapsulation dan inheritance, serta menjelaskan jenis-jenis inheritance, serta yang terakhir ini mengimplementasikan konsep encapsulation dan inheritance pada kode program. Di bagian bawahnya ada teori singkat terkait dengan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan pada slide. Ini secara lebih rinci dan lebih detail seperti itu. Dan nanti di bagian setelah teori singkat diberikan beberapa latihan seperti itu ya. Nah, ini untuk pelaksanaan praktikum diawali untuk pembuatan folder atau package, misalnya penggunaan text editor Visual Studio Code yang sudah kita lakukan sejauh ini ya, menggunakan text editor Visual Studio Code. Kemudian ini ada contoh-contoh kode program yang berkaitan dengan encapsulation dan inheritance, dan nanti di sini ada latihan. Oke, silakan bisa teman-teman kerjakan seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, baik. Kemarin saya buka modul 6 itu, Pak. Di halaman 10 ada yang saya ingin tanyakan, Pak. Oke, baik, silakan. Terdapat modifier protected, namun di bawahnya ada modifier public, Pak. Itu saya kurang paham, Pak. Oh, ini ya, yang bagian package ini ya. Oke, baik. Oke, baik. Ya, saya coba jelaskan berkaitan ya, karena mengingat ini modul ini sudah saya berikan ya beberapa waktu yang lalu sebelum materi pembelajaran ini saya sampaikan. Oke, ya jadi untuk yang bagian akses modifier protected, intinya tadi yang sudah dijelaskan di tabel bahwa akses modifier protected ini memungkinkan adanya pengaksesan suatu properti maupun method dalam suatu objek dari package yang berbeda melalui suatu pewarisan. Oke, sekarang kita bisa cek lagi ke atas di bagian tabel akses modifier. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada akses modifier protected. Nah, akses modifier protected ini dia dapat diakses dari kelas yang sama tentunya, kemudian dia juga dapat diakses dari luar kelas yang berbeda, ya dengan catatan kelas yang berbeda ini masih berada di dalam package yang sama. Nah, apabila dia diakses dari package yang berbeda, maka dia tidak bisa. Nah, jika ingin terpaksa harus mengakses dari package yang berbeda, maka bisa dilakukan dengan cara pewarisan seperti itu. Nah, di bagian tadi di halaman 10, scroll down lagi ke bawah. Oke, di halaman 10. Nah, ini adalah bukti atau contoh prosedur seperti itu ya, yang menunjukkan bahwa ada percobaan pengaksesan gitu ya dari package yang berbeda. Nah, package ini memang jika dibuat diilustrasikan dengan file explorer seperti itu, package ini disetarakan dengan folder. Jadi satu package satu folder seperti itu. Jadi sebagai contoh ada package modifier protected. Jadi file nasabah ini ada di folder modifier protected seperti itu. Nah, kemudian nasabah silver ini ada di folder modifier public seperti itu. Sehingga jadi seperti ini. Saya ingin nasabah tes ini memanggil tarik saldo seperti itu. Di mana tarik saldo ini ya milik nasabah seperti itu ya, dia metode yang ada pada nasabah. Nah, karena nasabah ini berada pada package modifier protected, dia tidak dapat dipanggil langsung melalui nasabah tes. Mengingat nasabah tes ini adalah bukan child dari nasabah, sehingga kita bisa buat misalnya nasabah silver ya, atau nasabah gold atau nasabah yang lainnya. Nah, di mana nasabah jenis ini adalah nasabah. Jadi kita bisa baca seperti nasabah silver adalah nasabah. Nah, kita harus sepakat ya. Nah, sehingga nasabah silver ini sudah diwarisi dari nasabah, dan nasabah silver kebetulan berada dalam satu package yang sama, jadi sudah dapat diakses melalui nasabah tes. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelas? Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Oke, mangga sama-sama. Oke, jadi nanti silakan teman-teman bisa screenshot gitu ya hasil kode program yang sudah teman-teman buat. Nanti teman-teman sisanya bagi yang belum selesai bisa teman-teman selesaikan. Ya, bagi yang sudah silakan bisa lanjutkan ke bagian bawah. Bagian paling bawah itu ada tugas, seperti itu ya teman-teman ya. Ini tugas untuk menajamkan materi ya, materi yang sudah teman-teman ikuti tadi. Jadi ada dua tugas. Pertama, tugasnya ini adalah membuat kode program dari suatu studi kasus toko komputer. Sini kemudian disajikan di soal ini sudah ada kelas diagramnya, sehingga teman-teman hanya tinggal melakukan pembuatan kode program berdasarkan kelas diagram berikut. Dan nanti yang terakhir ini ada contoh pemesanan pizza seperti ini, cukup kompleks dibandingkan nomor 1. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, barangkali saya akhiri. Terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya, teman-teman. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.